Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah di segmen terakhir sesi talk show bersama Bapak Yusa Cahya Permana, peneliti Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Pak Yusa melanjutkan perbincangan tadi. Kabarnya ini faktor pemicu kenaikan tarif adalah karena fluktuasi harga minyak dan juga kurs dolar begitu. Faktor-faktor lainnya apa saja dan sudahkah ada sosialisasi begitu dari pemerintah kepada masyarakat terkait hal ini? Kalau kita bicara masalah faktor dan sosialisasi, masalah komunikasi kepada publik ini sebenarnya PR besar kepada pemerintah. Jadi kita lihat kebijakan ini sebenarnya kurang disosialisasikan ya. Terkesan mendadak, lalu masyarakat juga merasa tidak ada kejelasan sebenarnya apa dasarnya. Jadi, alasannya ya? Ya apa alasannya? Sebaiknya memang ada penjelasan resmi dari pemerintah. Kenapa dikeluarkan permen itu, peraturan menteri itu, lalu dari PT KAI juga sebenarnya seberapa besar beban mereka karena ada fluktuasi minyak, karena ada fluktuasi dolar, lalu masalah impor biaya masuk juga. Nah, kalau kita bicara masalah faktor, masalah impor biaya masuk, mungkin di sana juga pemerintah bisa lagi kembali masuk, mungkin membantu kepada PT KAI untuk pembebasan atau pengurangan biaya masuknya. Karena kita sesuai pemberitaan dari PT KAI bahwa 90% suku cadang mereka harus impor. 90%, hampir 100%. Ya, kalau itu 90% itu pembeliannya dalam dolarnya rupiahnya melemah, sudah gitu masih kena biaya masuk, kita bisa bayangkan sebenarnya bebannya PT KAI bagaimana. Jadi ini adalah kalau kita bicara masalah pelayanan publik itu harus duduk bersama antara pemerintah, operator dan perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan sebenarnya. Jadi operator bisa menyampaikan apa sih beban mereka, pemerintah bisa memberikan jalan keluar, masyarakat bisa memberikan masukan. Jadi selama ini yang jadi adalah cenderung adalah pemerintah buat kebijakan sendiri, lalu operator menanggapi, masyarakat menjadi korban. Padahal mungkin nggak ada tujuan negatif ya, tapi karena kurang komunikasi jadi terjadi benturan antara dan asumsi dari masyarakat. Asumsi masyarakat ini menjadi negatif karena ini juga akan membuat daya beli konsumen masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api menurun begitu. Ya itulah sebenarnya di sini sebenarnya kalau kita masih bicara hak masyarakat itu adalah pemerintah harus masuk. Peran negara harus ada, negara harus hadir gitu loh. Ketika masyarakat merasa terbebani, negara harus hadir. Jangan negara melemparkan tugas beban kepada misalkan BUMN. Memang BUMN itu adalah badan usaha milik negara, tapi dia bukan negara sendiri, dia bukan pemerintah. Untuk memberikan pemerintah harus hadir. Apakah mungkin subsidi ditambah? Apakah akan mulai ada inovasi subsidi langsung? Itu harus dipikirkan karena jangan kita suka menunda penyelesaian masalah. Nanti ketika ada masalah baru bingung semua kita. Jadi komunikasi harus jalan kepada pemerintah, dari pemerintah dan PT KAI, lalu pemerintah juga harus membantu memberikan jalan keluar. Masyarakat harus terinformasi. Juga peran public education penting, bahwa sebenarnya harga tiket yang diberikan kepada mereka itu untuk mereka sendiri juga. Jangan sampai terlalu mahal. Tapi jangan dipaksakan murah sampai pelayanannya membayarkan mereka sendiri. Jadi itu komunikasi kepada publik yang PR besar sebenarnya. Oke, baik. Kalau tadi Anda katakan dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini adalah kereta api begitu ya. Peran pemerintah seperti apa yang memang diperlukan untuk bisa menyeimbangkan dan supaya kereta api ini khususnya untuk ekonomi jarak jauh dan menengah ini bisa berjalan dengan lancar, apalagi 90% ini suku cadangnya ini 90% diimpor begitu. Jadi pertama pemerintah bisa membantu dengan penghapusan biaya masuk. Bagaimana mekanismenya agar itu bisa berjalan sepanjang tahun? Karena kalau sekarang sudah ada pembebasan biaya masuk, tapi saya dapat informasi sebenarnya itu window periodnya hanya 1-2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Nah, sementara kita kebutuhan suku cadang itu kan bisa berjalan sepanjang tahun. Dan kalau kita memaksa BUMN untuk semacam mencadangkan dalam jumlah banyak, itu kan beban juga kepada mereka. Karena sebaiknya kalau dalam usaha adalah pembelian suku cadang itu memang saat dibutuhkan.
jangan sampai terlambat, tapi jangan sampai barang itu menumpuk di gudang sebenarnya, karena itu biaya juga buat mereka. Jadi pemerintah harus memberikan di situ. Lalu untuk masalah subsidi mungkin bisa dikalkulasi ulang, apakah perlu ditambah atau bagaimana agar beban masyarakat itu tidak bertambah tanpa mengorbankan PT KAI sendiri sebagai operator, karena operator juga mereka sendiri memiliki hak, mereka juga memiliki kewajiban untuk bagaimana kepada pegawainya, bagaimana mereka harus menyelenggarakan angkutan kereta api dengan aman. Mereka dipaksa murah tapi nggak bisa aman, nanti mereka salahkan juga. Oke, artinya peran pemerintah di sini sangat penting untuk memberikan solusi bagi PT Kereta Api sebagai regulator dan juga masyarakat begitu sebagai pengguna jasanya. Terima kasih Pak Yusa untuk waktu dan kehadiran Anda. Sukses untuk Anda. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Yusa Cahya Permana, peneliti Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, mengenai kenaikan tarif kereta api ekonomi. Pak Yusa,